Halo semua, perkenalkan nama saya Fandi Jevan Noval. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah program machine learning sederhana yang digunakan untuk mendeteksi bahasa dari sebuah teks secara otomatis. Di era digital saat ini, data berbasis teks sangat digunakan seperti media sosial, yaitu ada chatbot dan sistem penerjemah. Oleh karena itu, kemampuan komputer untuk memahami dan mengklarifikasikan bahasa menjadi bagian penting dalam bidang natural language processing atau yang disingkat dengan NLP. Pada program ini, saya akan menggunakan algoritma naive Bayes yang dipadukan dengan convectorizer untuk mengubah teks menjadi data numerik. Dataset yang digunakan berisi kumpulan data teks dari berbagai bahasa. Dan sistem ini akan dilatih untuk mengenali pola kata dari masing-masing bahasa. Nantinya, pengguna dapat memasukkan sebuah teks, lalu sistem akan secara otomatis memprediksi bahasa dari teks tersebut. Oke, di sini langsung kita lanjut aja ke PPT. Apa itu deteksi bahasa? Natural, tugas Natural Language Processing atau NLP untuk menentukan bahasa dari teks yang diberikan. Sini juga sangat penting untuk sistem otomatis seperti Google Translate, moderasi konten, asisten virtual. Lalu yang selanjutnya ada eksplorasi dataset. Dataset yang digunakan bersumber dari Kaggle. Sini ada berisi data dari 22 bahasa. Lalu yang selanjutnya ada total ada 1000 kalimat untuk setiap bahasa. Lalu yang ketiga ada dataset sangat seimbang atau balance, meminimalkan bias pada model. Contoh bahasanya di sini ada English, Indonesia, India, Prancis, Arabik, Spanyol. Persiapan lingkungan atau Python. Library utama yang diperlukan seperti ini kodenya. Di sini ada proses pemodelan. Yang pertama ada loading data, membaca file CSV. Yang kedua ada fitur engineering, menggunakan convectorizer Torizer untuk mengubah teks menjadi angka. Lalu yang ketiga ada split data, membagi data 33% tes. Lalu di sini ada 67% train. Nah, terus yang keempat training, melatih model multinominal NB. Lalu selanjutnya ada algoritma naive Bayes, efisien, sangat cepat dalam proses pelatihan atau training. Lalu yang kedua ada multi-class, bekerja sangat baik untuk klarifikasi banyak kategori 22 bahasa. Probabilitas, probabilistik, menghitung probabilitas kata muncul dalam suatu bahasa. Akurasi dan performanya ini 95%. Model berhasil mendeteksi bahasa dengan akurat sangat tinggi pada data uji. Uji coba model, bagaimana model merespon input pengguna. Nah, jadi menginputnya tuh ini, insert, input, masukkan tes, lalu sini ada data, CV transfer, sini user, lalu sini outputnya model, dan ini
contoh inputnya. Nah, sini kesimpulannya deteksi bahasa adalah fondasi dari banyak aplikasi NLP modern. Model ini sangat bergantung pada kualitas representasi Victor. Sini juga ada pengembangan selanjutnya, implementasi ke dalam aplikasi web, Streamlit, atau interaksi API. Kita langsung aja. A few moments later. Nah, langsung saja kali ini kita ke live demonya. Ini kita salin dulu, lalu kita paste di sini. Yang ini bagian pertama itu import library dan loading dataset. Pertama saya mengimpor beberapa library yang dibutuhkan. Pandas dan 6PY digunakan untuk pengolahan data, sedangkan dari scikit-learn saya menggunakan convectorizer, terus saya juga menggunakan train test split, dan juga menggunakan multinomial NB. Dataset diambil dari GitHub dalam bentuk file CSV. Dataset ini memiliki dua kolom utama, yaitu teks sebagai data teks dan language sebagai label bahasa. Fungsinya data head digunakan untuk melihat 5 data teratas dan memahami struktur dataset. Sini kita running saja, nunggu sampai checklist. Nah, setelah sudah, kita lanjut yang kedua. Sini kita langsung taruh. Sini kita langsung saja. Nah, yang kedua ini check missing value. Pada tahap ini dilakukan pengecekan data kosong atau null menggunakan is null, sum. Langkah ini sangat penting memastikan dataset dalam kondisi bersih sehingga tidak mengganggu proses pelatihan model. Nah, karena saya sudah running, hasilnya akan seperti ini. Lalu kita lanjut yang berikutnya. Ini kita langsung taruh saja. Nah, bagian yang ketiga ini distribusi data bahasa. Selanjutnya saya menampilkan jumlah data untuk setiap bahasa menggunakan value counts. Tujuan adalah untuk mengetahui distribusi data dan memastikan tidak terjadi ketidakseimbangan data yang signifikan. Sini kita langsung running dan ini hasilnya. Setelah itu kita langsung ke berikutnya saya. Lalu kita di sini kita langsung salin. Nah, yang keempat ini fitur extraction dan pengambilan data. Di tahap ini, data dipisahkan menjadi fitur dan label variabel X berisi tentang teks, sedangkan Y berisi label bahasa. Kemudian, convectorizer digunakan untuk mengubah teks menjadi representasi numerik. Berdasarkan frekuensi kata, hasil vektorisasi ini dibagi menjadi data training dan data texting dengan rasio 67% data latih dan 33% data uji. Sini kita langsung running saja.
Nah, setelah sudah kita ke berikutnya. Kode yang berikutnya ini lalu kita taruh di sini. Nah, kode yang ini training dan evaluasi model. Setelah data siap, saya membuat model multinominal naive Bayes. Algoritma ini cocok digunakan untuk kualifikasi teks karena bekerja berdasarkan probabilitas kemunculan kata. Model dilatih menggunakan data training, lalu diuji menggunakan data testing. Akurasi model ditampilkan menggunakan fungsi model score. Dan kalau sudah di running, hasilnya akan seperti ini. Lanjut kita taruh kode yang berikutnya, taruh sini. Jangan lupa katanya. Nah, untuk yang terakhir ini, prediksi bahasa dari input user. Pada tahap terakhir, sistem menerima input teks langsung dari pengguna. Teks tersebut diubah menjadi bentuk vektor menggunakan convectorizer yang sama, kemudian diprediksi oleh model. Hasil input dari program ini adalah bahasa dari teks yang dimasukkan oleh user. Sini kita running saja. Nah, nanti dia di sini akan meminta teks yang kita masukin. Kita masukin saja teksnya. Karena teksnya India, kita langsung masukin lalu kita enter. Nah, hasilnya akan menjadi Hindi. Kurang lebih seperti itu untuk penutupannya. Dengan program ini kita dapat melihat penerapan machine learning dan NLP dalam membangun sistem kualifikasi bahasa secara sederhana namun efektif. Pendekatan ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan dataset, menggunakan algoritma lain, dan melakukan optimal model. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.